Usia sangat erat kaitannya dengan kondisi kesuburan. Tingkat kesuburan dapat menurun seiring dengan bertambahnya usia. Namun usia bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi peluang kehamilan. Sehingga masih ada harapan bagi wanita di usia yang tidak muda lagi untuk bisa hamil. Saksikan pembahasannya dalam topik pengaruh usia pada promil dan kehamilan. Oke, Dok, ini udah banyak banget pertanyaan, jadi kita langsung saja menjawab pertanyaan-pertanyaan para bunda-bunda ya, Dok ya. Dok, mau tanya kalau promil, apakah berat badan mempengaruhi? Berat badannya berlebih atau kurang nih ya? Nah, mempengaruhi atau tidak, Dok? Pasti dong, tentunya kalau tadi ya, kalau misalnya berat badannya kurang atau underweight, itu kan biasanya bunda pasti akan dianjurin untuk naikin berat badan dulu nih. Tentunya dengan underweight, pasti kan proses-proses di dalam tubuh juga terganggu. Begitu juga kalau bunda mengalami obesitas, ya kan? Pasti kan sudah ada penelitiannya bahwa obesitas itu pasti mempengaruhi peluang untuk hamil, walaupun bukan berarti orang obesitas nggak bisa hamil, enggak, tapi pastinya akan menurunkan peluang untuk hamil. Jadi kalau memang misalnya bunda merasa obesitas, ya baiknya sambil promil, sambil menurunkan berat badan. Pokoknya tenang aja, nanti kalau hamil beratnya pasti dibalikin lagi, jadi gendut lagi kan. Oke, kita lanjut ke Bunda Indrianti 97. Sel telur matang atau besar di masa subur itu kira-kira ada berapa telur, Dok? Suntik Ovidrel dilakukan, tapi apa yang menyebabkan gagal pembuahan atau gagal ovulasi? Oke, jadi kalau orang normal ya nggak diapa-apain, idealnya itu setiap bulan cuma ada satu sel telur yang matang. Satu. Tapi kalau misalnya pakai obat-obatan bisa aja lebih dari satu, seperti itu. Kalau misalnya kenapa sih bisa gagal pembuahan? Apalagi kalau promilnya alami ya, itu penyebabnya sangat banyak. Pertama, kita juga nggak pernah tahu kan apakah sperma itu sampai tuh di saluran ketemu sel telur. Itu kita nggak bisa tahu kan, karena kita nggak pakai CCTV ya. Yang kedua, setelah ketemu apakah si sel sperma ini bisa membuahi dengan baik, kita juga nggak tahu kan. Yang ketiga, setelah dibuahi apakah proses pembelahannya atau menjadi embrio dengan kualitas yang baik, kita juga nggak tahu. Nah, keempat, setelah jadi embrio apakah dia bisa nempel atau implantasi dengan sempurna, kita juga nggak tahu. Jadi kalau ditanya penyebabnya apa, ya nggak tahu lah, tanda tanya. Maksudnya kita manusia berusaha untuk menjelaskan, tapi kemampuan kita belum sampai sedetail itu. Iya. Oke. Nah, selanjutnya dari Bunda Cimateria. Dok, usia pernikahan kami sudah mau 3 tahun. Kalau baru nih mau promil, terlambat nggak, Dok? Enggak dong, tidak ada kata terlambat. Yang penting adalah ketika menyadari dan sudah pengen punya anak tapi belum dikasih, ya kita harus berusaha lebih gitu. Dok, izin bertanya, untuk pasangan yang LDR, baiknya berhubungannya setiap berapa kali, Dok? Kalau bertemunya hanya dalam jangka waktu 2 minggu ketemunya, Dok. Oke, jadi kalau LDR itu sebenarnya sih yang paling penting adalah berhubungan ketika masa subur. Seandainya ini pulang pas masa suburnya udah lewat, ya mau main tiap hari juga nggak bakal hamil gitu. Karena kan perempuan itu cuma punya waktu 24 jam dalam 1 bulan siklus haidnya itu kan. Makanya bunda harus hitung dulu masa suburnya nih kapan. Nah, masa subur sendiri dihitungnya tergantung dari lama siklus haid bunda gitu. Iya. Jadi kalau bisa ayahnya pulang pada saat bundanya masa subur ya, Dok ya? Atau sebaliknya, bundanya nyamperin ayahnya. Ya kan sama aja kan, yang penting kan hamil tujuannya. Oke, kita lanjut lagi dari Bunda Siti _Kustia. Dok, usia saya 31 tahun. Nah, usia 31 ini ada pengaruhnya nggak buat promil saya? Enggak dong, kan masih oke. Tadi kan aku bilang kalau bisa sih anak pertama itu sebelum usia 35. Yes.
Oke. Ya, semangat ya Bunda ya. Masih oke. Kemudian lanjut ke Maria Simamora. Dok, usia mempengaruhi ketebalan dinding rahim enggak? Dan normal atau enggak kalau ukuran dinding rahimnya 1,6 sampai 1,7 mm? Oke, sebenarnya sih usia nggak mempengaruhi ketebalan dinding rahim ya. Biasanya ketebalan dinding rahim itu dipengaruhi oleh faktor hormon. Misalnya tadi Hormon. hormon estradiol atau estrogen Mm-mm. yang fungsinya untuk Mm-mm. emang menebalkan dinding rahim. Kalau Mm-mm. seperti ketebalan yang disebutkan tadi memang tipis. Biasanya pada saat Oh. mens aja ketebalan dinding rahim itu sekitar 4 sampai 5 mm. Oh, tipis ya. Oke, kita lanjut lagi dari Bunda Lili Adriani. Usia 35 tahun, pernah hamil alami 5 tahun lalu. Suami oligo. Sekarang belum hamil lagi. Usia nikahnya sudah 10 tahun. Nah, kondisi suami ini oligo berat. Apakah harus insem atau harus IVF? Masih mungkin nggak untuk normal? Oke, itu tadi yang aku bilang ya. Kadang-kadang kita lihat dulu nih oligo, kenapa dia bisa oligo? Baiknya bapaknya konsultasi ke dokter andrologi. Kalau laki-laki itu gampang banget. Setelah diobatin 3 bulan, itu angka spermanya berapa, ya itu maksimalnya segitu gitu. Jadi kalau setelah diobatin minum obat 3 bulan, hasilnya tetap segitu, ya berarti nanti program hamilnya disesuaikan dengan jumlah spermanya gitu. Yang tadi saya bilang, kadang-kadang ya kita juga harus realistis ya. Tadi kan seperti udah usia 10 tahun menikah, terus spermanya kita nggak tahu jumlahnya berapa oligonya kan, apalagi katanya oligo berat gitu kan. Ya kalau untuk insem pun ya kita sesuaikan apakah setelah dicuci jumlahnya minimal 5 juta enggak. Kalau misalnya di bawah 5 juta ya mau nggak mau dengan sangat menyesal harus IVF gitu. Ya tadi aku bilang kadang-kadang pasien itu tuh suka ya mungkin saya ngerti itu nggak enak diterima ya, tapi kita juga harus realistis ya. Misalnya kekurangannya apa, terus dia memaksakan misalnya alami gitu. Terus nanti dia menyalahkan dokternya, kenapa kok nggak hamil-hamil udah program ya, padahal kriteria untuk alami namanya hamil alami. Berarti kan semua harus normal. Ketika ada salah satu yang nggak normal, kita coba perbaikin. Kalau memang setelah diperbaiki tetap nggak normal, ya kan berarti kita harus berpikir cara yang lain. Bener nggak? Nah, kadang-kadang saya juga selalu bilang sama pasien saya, lebih baik lebih cepat periksa. Kalau misalnya ketemu yang berat dan harus bayi tabung, kalau umurnya masih muda kan masih bisa ya kita nunda 1-2 tahun untuk nabung dulu nih. Bener nggak? Nah, dibandingin kalau nikah udah lama, terus nggak nabung-nabung, nggak punya perencanaan, dan ketika emang itu udah indikasi harus begitu, ya sulit deh, kita nggak bisa ngomong gitu. Oke. Nah, kalau menyambung yang ini tadi nih dok, yang berarti kan pernah hamil nih, alami. Nah, kalau misalnya mau insem, misalnya tadi memenuhi syarat spermanya 5 juta setelah di wash gitu. Nah, ada kemungkinan nggak tiba-tiba salurannya itu buntu gitu, nggak paten? Ada nggak? Awalnya udah bisa hamil alami? Bisa aja. Jadi misalnya orang yang pernah punya anak pertama, terus tiba-tiba mau punya anak kedua, susah. Kan itu kan namanya infertilitas sekunder ya. Nah, itu pun biasanya pemeriksaannya tetap sama kayak orang infertilitas primer. Jadi sperma dicek, saluran dicek, ya dipastiin gitu. Namanya kita hidup, kita nggak pernah tahu ya. Mungkin kita pernah kena infeksi, atau misalnya kita pernah operasi, sehingga dalam perutnya jadi lengket atau apa gitu. Jadi tetap selalu harus dipastiin kalau semuanya normal. Bahkan pasien-pasien yang udah pernah HSG pun, kalau misalnya udah lebih dari 2 tahun, misalnya promilnya vakum dulu, ulang. Oh, ya. Oke, jelas ya Bunda ya. Sekarang kita lanjut lagi ke Bunda di Adi Negoro. Dok, nikah 9 tahun, usia sudah di atas 45 tahun. Masih bisakah ikut promil? Oke. Masih bisakah ikut promil normal? Oh, promil normal maksudnya alami?
Iyalah, pasti. Hmm. Ya, kalau itu ya saya juga nggak bisa ngomong ya. Ya, coba aja periksa dulu gitu Harus kan. periksa Ya, nanti dulu. kita lihat kemungkinannya Mm-mm. gimana gitu. Tapi Mm-mm. kalau memang udah usia segitu, kalau emang ibu dikasih hamil alami, ya itu rezeki ibu mukjizat. Walaupun pasien yang paling tua yang pernah hamil yang saya tangani usianya 47 tahun, ya hamil sendiri gitu. Tapi itu kan ya kita nggak ngomong statistik Mm-mm. yang out of Iya. the blue gitu. Maksudnya Mm-mm. yang Iya. jarang-jarang satu Iya. dibanding Iya. 1000 gitu. Tapi Mhm. memang kalau kebanyakan kita lihat usia perempuan segitu yang bisa hamil sendiri berapa banyak sih Iya. gitu. Jadi ya mungkin kalau emang ibu pengen banget hamil, pengen banget punya anak, ya ibu harus berpikir di luar itu gitu. Mhm. Iya. Jadi harus dilakukan pemeriksaan ya, Bunda Mm-mm. ya. Dan Apakah nanti telurnya Bunda, masih ada atau enggak gitu kan iya, pertama apalagi usia itu. sudah 45 nanti takutnya udah premenopause ya, Dok ya. Betul. Kita lanjut lagi. Oke. Dok, kalau dari Bunda Sinta, Dok, kalau haidnya normal, tapi aku sudah 2 tahun pernikahan belum hamil-hamil, bagaimana, Dok? Nah itu tadi harus diperiksa ke dokter. Kan untuk hamil sendiri Iya. nggak cuma haid yang teratur. Ingat, perempuan Hmm. juga ada saluran telur. Apakah saluran Mm-mm. telurnya lancar enggak? Mm-mm. Yang kedua, Mm-mm. spermanya bagaimana? Bagus enggak? Oke. Jadi kadang-kadang kalau masih awam banget menganggap haid yang teratur itu tuh aman-aman aja ya, Dok. Padahal belum tentu ya. Mm-mm. Oke, oke.